Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal coba gali lebih dalam nih. Ada serangkaian sumber menarik yang Anda bagikan. Fokus utamanya memang peristiwa tragis ya, soal kematian Charlie Kirk. Tapi seperti yang nanti kita lihat, sumber-sumber ini tuh kayak menarik benang ke isu-isu yang jauh lebih gede. Ada jaringan Jeffrey Epstein, terus tuduhan soal perang hukum politik, bahkan ada sedikit soal UAP juga. Betul. Sumbernya ini kan dari transkrip video YouTube ya. Isinya itu komentar dari beberapa nama besar. Elon Musk, Alex Jones, sama Ben Shapiro. Nah, itu dia, masing-masing pasti punya sudut pandang sendiri ya. Kadang mungkin mirip, kadang bisa jadi wah beda banget. Tepat. Dan misi kita kali ini yaitu mencoba membedah lapisan-lapisan informasinya, menyajikan apa sih yang sebenarnya mereka katakan di sumber ini, terus kita coba lihat gambaran besarnya gimana, tapi, penting nih, kita nggak memihak sama sekali. Kita cuma melaporkan apa yang ada di sumber. Oke, siap. Mari kita mulai urai benang kusut ini. Inti masalahnya kan pembunuhan Charlie Kirk. Kejadiannya Rabu lalu di Utah. Pelakunya udah didakwa pembunuhan berencana. Bahkan bisa kena hukuman mati. Nah, sumber-sumber kita ini nggak cuma laporin fakta dasarnya aja ya. Enggak, mereka langsung lompat ke mengapa dan bagaimana menurut kacamata mereka masing-masing. Kita mulai dari Ben Shapiro mungkin ya. Dalam kutipan dia itu, berdasarkan bukti awal yang ada waktu itu, dia mengonfirmasi kalau, pelaku ini diidentifikasi dari kalangan kiri. Motifnya katanya terkait isu trans. Oke, itu konfirmasi awal ya. Tapi dia ngomong lebih jauh lagi kan soal ini. Iya. Shapiro lalu membangun argumen yang lebih luas. Dia bilang, ada ideologi tertentu, nah ini beda nih sama perdebatan soal katakanlah kebijakan pajak gitu. Ideologi ini, menurut dia, secara inheren itu lebih gampang memicu kekerasan. Dia pakai istilah struktur izin atau permission structures. Struktur izin, maksudnya gimana tuh? Jadi menurut dia, retorika atau keyakinan ideologis tertentu itu seolah-olah ngasih izin gitu loh, buat sebagian orang untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim, kayak membenarkan gitu. Jadi Shapiro melihat ini bukan sekedar kriminal biasa, tapi ada akarnya di ideologi tertentu yang dia anggap berbahaya gitu ya. Tepat sekali. Dia bedain antara gerakan ideologis yang fokusnya di kebijakan, sama yang, menurut dia ya, menargetkan identitas atau kelompok tertentu. Nah, yang kedua ini, yang dia anggap punya potensi lebih besar untuk memicu kekerasan. Oke. Terus gimana dengan Alex Jones? Apa dia sejalan sama Shapiro? Sebagian iya, tapi penekanannya agak beda dan lebih keras mungkin ya. Jones juga awalnya nunjuk ke arah yang sama. Dia pakai istilah yang dia sebut trans rage, kemarahan trans gitu. Dia juga kutip laporan soal manifesto pelaku yang katanya nyebut Kirk fasis karena pandangan Kirk soal isu gender. Oke, jadi sama-sama mengaitkan ke isu gender dan ideologi kiri ya. Ada lagi dari Jones? Ada. Jones juga menyoroti adanya ancaman online sebelumnya ke Kirk. Dia secara spesifik nyebut komentar dari seorang tokoh online, namanya Destiny. Nah, menurut interpretasi Jones nih, si Destiny ini menyerukan kekerasan terhadap politisi konservatif. Bilang perlu ada lebih banyak Republikan mati biar mereka takut muncul di publik. Wah, itu tuduhan serius. Iya, bagi Jones, ini udah bukan kebebasan bicara lagi, tapi udah masuk kategori hasutan, gitu katanya. Menarik ya, bagaimana satu peristiwa bisa langsung ditarik ke perdebatan ideologi, batas ujaran kebencian. Tapi apa cuma itu yang dibahas? Soal responsnya gimana? Nah, itu poin bagus. Shapiro, misalnya, dia juga menyoroti sisi lain, respons komunitasnya. Dia catat soal penggalangan dana buat keluarga Kirk. Itu cepet banget, katanya sampai lebih dari $5 juta dalam waktu singkat. Terus, permintaan buat buka cabang baru organisasinya Kirk, Turning Point USA, itu juga melonjak drastis. Berapa banyak katanya? Dilaporkan ada sekitar 18.000 permintaan dalam 24 jam setelah istri Kirk bicara. Ini kan menunjukkan, dampak emosionalnya dalam banget ya, dan pendukungnya cepat sekali bergerak. Oke, jadi ada sisi ideologisnya, ada respons komunitasnya. Tapi tadi Anda bilang Jones punya penekanan beda. Katanya dia ragu soal detail penembakannya ya. Betul. Nah, disinilah analisis Jones jadi lebih spesifik dan mungkin kontroversial. Dia ngaku sih, dia bukan ahli balistik profesional. Tapi berdasarkan obrolan sama teman-temannya yang dia anggap ahli dan juga pengalamannya sendiri, dia menyuarakan keraguan yang cukup serius soal narasi resmi penembakan itu. Keraguan kayak gimana tuh? Apa yang menurut dia nggak pas?
Ada beberapa hal yang Jones pertanyakan, ini berdasarkan interpretasinya dia ya, dari info awal dan video amatir yang beredar. Pertama, soal senjata dan jarak. Awalnya kan ada perkiraan senapan .3006 dari jarak 200 yards, itu dari suaranya. Belakangan memang terkonfirmasi jenisnya .3006. Terus? Kedua, dia nyebut ada laporan saksi mata, katanya, lihat orang di atap gedung sekitar lokasi. Dia juga langsung membantah teori awal yang sempat muncul kalau pengawal Kirk nggak sengaja nembak. Itu konyol katanya. Oke, terus yang paling detail katanya soal analisis video ya. Ya, ini yang paling detail. Analisisnya dia terhadap video amatir Jones ngaku setelah dia zoom rekaman itu, dia lihat sesuatu yang dia interpretasikan sebagai kilatan cahaya. Datangnya dari area tangga darurat gedung seberang. Terus dia juga fokus banget sama luka yang kelihatan di belakang leher Kirk di video itu. Kenapa dengan lukanya? Menurut Jones, luka masuknya itu kok kayaknya terlalu besar ya untuk kaliber 3606. Terus pola percikan darahnya yang ke samping dan belakang itu juga bikin dia bertanya-tanya. Jadi, intinya si Jones ini lihat rekaman amatir, terus merasa ada yang aneh secara visual, ada kilatan cahaya, tampilan lukanya, pola darahnya. Cukup buat dia mempertanyakan cerita resmi dan bikin teori lain. Persis. Berdasarkan interpretasi visualnya itu, dia jadi berspekulasi. Mungkin nggak sih ini serangan terkoordinasi? Atau jangan-jangan ada penembak kedua? Penting dicatat ya, dia nggak bilang ini pasti benar, fakta absolut gitu. Tapi dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai keraguan yang menurut dia perlu diselidiki lagi. Oke. Dan apakah dia menghubungkan keraguan forensik ini ke hal lain, ada konteks yang lebih luas menurut dia? Ada. Dia mengaitkan keraguan ini dengan klaim dia yang lebih luas. Dia bilang, Kirk itu udah lama jadi target serangan terkoordinasi. Termasuk apa yang dia sebut kampanye kotor media, upaya sensor, diisolasi gitu. Dia bahkan sempat nyebut sekilas soal dokumen lama yang pernah dia rilis. Katanya isinya detail rencana kerusuhan sipil yang melibatkan Alexander Soros. Tapi dia tekenin, ini konteks lama ya, bukan hubungan langsung ke penembakan ini. Jadi dia membangun narasi kalau Kirk ini memang sudah diincar gitu ya? Iya, dan dia juga menuduh adanya kemunafikan. Dari siapa? Dari elit dan media yang dulu sering kritik Kirk, sekarang ikut berduka cita. Buat dia ini standar ganda yang kelihatan banget. Oke, dari analisis ideologi, respons komunitas, sampai keraguan forensik ala Jones. Sekarang kita pindah nih ke koneksi yang mungkin paling bikin kaget ya di sumber ini. Elon Musk dan Jeffrey Epstein. Gimana ceritanya Musk bisa nyambungin dua hal ini? Kelihatannya kan jauh banget. Iya, ini memang lompatan yang cukup jauh ya. Menurut transkrip yang kita punya, Musk ini berspekulasi secara terbuka. Dia kayak melempar pertanyaan retoris gitu. Jangan-jangan Charlie Kirk ini jadi target karena dia terlalu dekat dengan kebenaran soal Epstein. Begitu kira-kira pertanyaannya. Wah, itu klaim yang sangat besar dan eksplosif ya. Apa alasan spesifiknya Musk di sumber ini? Kenapa dia bisa menghubungkan Kirk, meskipun spekulatif, ke jaringan Epstein yang rumit dan penuh misteri itu? Musk membangun argumennya di atas beberapa poin kunci yang menurut dia aneh soal kasus Epstein ini. Pertama, soal daftar klien Epstein. Musk heran banget. Dia bahkan bilang ini gila. Kenapa nggak ada satupun klien yang dituntut? Padahal Ghislaine Maxwell kan dipenjara karena terbukti melakukan perdagangan seks. Logikanya pasti ada kliennya ya. Nah, itu kata Musk. Siapa mereka? Kenapa mereka nggak tersentuh hukum? Itu pertanyaan besarnya. Kedua, dia mempertanyakan barang bukti. Di mana itu gunung bukti? Rekaman video, dokumen-dokumen yang katanya disita dari properti Epstein di mana-mana. Siapa yang sekarang pegang bukti fisik dan digital itu? Dia pertanyakan transparansinya. Oke, soal klien dan barang bukti, apalagi? Ketiga, dia pakai konsep lawfare, perang hukum. Musk nunjuk kasus hukumnya Donald Trump yang 34 dakwaan feloni itu. Menurut Musk, itu harusnya cuma pelanggaran ringan, misdemeanor, dan udah kedaluarsa pula. Nah, ini dia pakai sebagai contoh gimana sistem hukum, menurut pandangan dia ya, bisa dipakai jadi senjata buat jatuhin lawan politik. Lawfare. Terus ada lagi? Keempat, dia masuk ke soal pendanaan dan motif tersembunyi.
Musk secara spesifik ngeklaim kalau gugatan hukum terhadap Trump itu didanai oleh Reid Hoffman. Dia ini kan donor besar Partai Demokrat. Terus Musk nambahin dugaan kalau Hoffman ini salah satu klien Epstein. Nah, motif dibalik dana gugatan ini, menurut spekulasi Musk, mungkin buat neken Trump. Neken Trump supaya apa? Supaya daftar klien Epstein itu nggak pernah keluar ke publik. Gitu spekulasinya. Dalam konteks jaringan Epstein ini, Musk juga nyebut nama Bill Gates dan Bill Clinton sebagai orang yang pernah terkait sama Epstein. Jadi kalau kita ikutin alur pikir Musk di sumber ini ya, dia pada dasarnya nuduh atau setidaknya berspekulasi kuat bahwa ada upaya sistematis, mungkin pakai manipulasi hukum, lawfare itu tadi, dan bahkan bisa jadi kekerasan fisik. Tujuannya buat nutupin skandal Epstein dan melindungi jaringan kliennya yang diduga melibatkan orang-orang kuat. Dan Kirk entah gimana mungkin dianggap ancaman buat upaya penutupan ini. Itu implikasi dari rangkaian spekulasi dan pertanyaan yang Musk lontarkan di sumber itu. Tentu saja, ini tuduhan dan spekulasi yang sangat serius ya dari dia. Menarik sekali ya, di tengah semua diskusi panas soal Kirk, Epstein, lawfare, ini sumber transkrip kita juga nyatet Musk ditanya soal topik lain banget, UAP atau UFO. Gimana tuh pandangannya di situ? Iya, dan di sini kita lihat kontras yang jelas banget dalam sikap Musk. Soal UAP, dia malah skeptis, cukup kuat skeptisnya. Dia ngaku sih, dia berharap teknologi alien atau super canggih itu ada. Kenapa? Ya karena itu bakal lebih menarik katanya. Tapi dia negasin, dengan akses dia ke teknologi roket paling maju lewat SpaceX, terus dia juga pegang izin keamanan tingkat tertinggi di AS, dia pribadi belum pernah lihat bukti yang kredibel. Bukti soal apa? Soal adanya teknologi propulsi revolusioner yang disembunyiin sama pemerintah atau kontraktor pertahanan besar kayak Boeing, Lockheed Martin, atau Northrop Grumman. Tapi dia nggak nutup pintu sama sekali kan? Mungkin ada sesuatu gitu. Nggak sepenuhnya nutup pintu, Musk ngakuin ada laporan-laporan kredibel yang susah dijelasin. Contohnya insiden Tic-Tac yang dilaporin pilot Angkatan Laut AS, Komandan David Fravor itu. Tapi buat dia pribadi, itu belum cukup sebagai bukti konkret adanya teknologi alien atau fisika baru yang dirahasiakan. Dia bahkan kayak nantang gitu. Nantang gimana? Ya, kalau memang kontraktor pertahanan punya teknologi roket yang jauh lebih hebat, kenapa mereka nggak bisa bersaing secara komersial sama SpaceX? Gitu logikanya dia. Wah, kontras yang tajam ya. Di satu sisi skeptis banget nuntut bukti kuat soal UAP yang katanya disembunyikan pemerintah. Tapi di sisi lain, vokal banget dan kelihatan yakin soal kemungkinan adanya konspirasi besar dan bukti yang sengaja disembunyikan terkait kasus Jeffrey Epstein. Beda banget ya standar pembuktiannya? Tentu. Jadi, mari kita coba rangkum sedikit ya apa yang kita dapat dari sumber-sumber ini. Kematian tragis Charlie Kirk ini kan dilihat lewat beberapa kacamata yang beda banget. Ada kacamata ideologis, yang lihat ini sebagai akibat dari retorika politik tertentu yang bikin orang merasa dapat izin buat melakukan kekerasan. Ini dari Shapiro dan Jones ya. Oke, itu yang pertama. Terus ada kacamata keraguan forensik dan potensi konspirasi. Ini terutama dari Alex Jones, yang mempertanyakan detail narasi resmi berdasarkan interpretasi video dan analisis balistik versinya dia, sampai spekulasi soal penembak kedua segala. Dan yang ketiga? Nah, yang terakhir ini kacamata jaringan kekuasaan tersembunyi dari Elon Musk, yang mengaitkan bahaya yang dihadapi Kirk dengan kemungkinan dia terlalu dekat sama kebenaran Epstein, plus tuduhan adanya lawfare buat melindungi jaringan itu. Selain perbedaan pandangan ini, ada nggak sih benang merah lain yang menyatukan terutama argumen-argumen dari Jones dan Musk yang kedengarannya lebih konspiratif ini? Apa tema dasarnya? Itu pertanyaan bagus, yang kelihatan menonjol ya. Kalau kita lihat argumen Jones dan Musk berdampingan, di luar detail klaim mereka masing-masing, itu adalah adanya ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan yang mendalam terhadap institusi dan narasi arus utama. Mau itu keraguan Jones pada kesimpulan forensik resmi, atau tuduhan Musk soal sistem peradilan yang dipakai jadi senjata dan bukti Epstein yang disembunyiin. Keduanya itu kayak berangkat dari asumsi bahwa ada kebenaran penting yang nggak diungkap oleh pihak berwenang atau media. Jadi distrust atau ketidakpercayaan pada narasi resmi ini jadi semacam lahan subur gitu. Lahan subur buat apa? Ya buat berkembangnya interpretasi alternatif atau bahkan teori konspirasi yang bisa jadi radikal beda mengenai peristiwa yang sama.
Tema soal informasi yang dikontrol, kebenaran yang ditahan, jaringan kuat di belakang layar itu muncul terus. Sebuah pengamatan yang menarik. Jadi bukan cuma soal apa yang mereka percaya, tapi juga mengapa mereka bisa sampai ke kesimpulan itu. Yaitu karena nggak percaya sama sumber informasi konvensional. Tepat. Dan sekali lagi nih, penting banget kami garis bawahi ya. Kami di sini cuma memaparkan dan mengurai apa yang ada di sumber materi yang Anda berikan. Perspektif Musk, Jones, dan Shapiro itu interpretasi mereka masing-masing, berdasarkan info dan keyakinan mereka. Tugas kami menyajikannya seimbang, biar Anda bisa pertimbangkan sendiri. Oke, kita udah membedah banyak hal ya hari ini, mulai dari tragedi kematian Charlie Kirk, analisis dampak ideologisnya dari Ben Shapiro, terus pertanyaan tajam soal balistik dan potensi konspirasi dari Alex Jones, hingga kaitan yang mengejutkan ya, ke Jeffrey Epstein yang diangkat Elon Musk, plus pandangannya yang kontra soal UAP tadi. Ya, sumber-sumber ini secara kolektif ngasih gambaran betapa rumit dan bisa jadi berbahayanya persimpangan antara politik identitas, kekerasan, dugaan jaringan kekuasaan tersembunyi, dan perang narasi di era informasi sekarang ini. Mereka nunjukin gimana satu peristiwa yang sama bisa dilihat secara radikal beda, tergantung siapa yang ngomong, apa keyakinan dasarnya, dan kekuatan apa yang mereka anggap bermain di baliknya. Nah, ini membawa kita ke pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan. Ini berangkat langsung dari tema yang baru aja kita bahas tadi. Mengingat klaim tentang bukti penting yang mungkin disembunyikan, jaringan kuat yang diduga beroperasi dalam kasus Epstein, ditambah pertanyaan-pertanyaan detail seputar kematian Kirk yang belum terjawab menurut sumber-sumber ini, dan yang terpenting, mengingat adanya ketidakpercayaan mendasar pada narasi resmi yang diangkat sumber-sumber ini. Gimana caranya kita sebagai individu bisa secara efektif menyaring informasi, menavigasi klaim-klaim yang saling bertentangan ini, dan mencoba mendekati pemahaman yang lebih jernih di tengah derasnya arus informasi dan juga potensi disinformasi. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa lagi.